Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi dengan saya Umaya di channel Learn with Us. Ya, jadi ini kita udah masuk minggu ketiga ya teman-teman, dalam video pembahasan mengenai analisa keuangan dari PT KLB Pharma Tbk. Seperti di video sebelumnya yang telah saya sampaikan, bahwa sama di video kali ini saya masih menyampaikan terkait dengan analisa keuangan dari segi melihat rasio profitabilitas dari PT KLBF ini. Tapi kita terfokus hanya dua rasio nih yang kita bahas di video kali ini, yaitu rasio return on equity atau biasa disingkat ROE, dan yang kedua itu return on asset atau biasa disingkat ROA. Nah, kedua rasio ini biasanya menjadi rasio yang paling umum digunakan oleh para investor ataupun para penganalisa keuangan dari suatu perusahaan untuk melihat kestabilan dari perusahaan tersebut. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut terkait ROA dan ROE, saya mau menyampaikan lagi nih ke teman-teman, saya mau mendisklaimer bahwa video ini dibikin dan dibuat semata-mata hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk memberikan saran ataupun rekomendasi untuk teman-teman semua terkait keputusan teman-teman ya untuk melakukan penjualan atau pembelian saham. Jadi saya harap informasi yang saya sampaikan ini dan kita diskusikan itu dapat dipergunakan dengan baik. Yuk kita ngebahas terkait dengan ROA dan ROE dari PT KLB Pharma Tbk. Check it out. Yang pertama kita akan ngebahas terkait rasio return on equity. Jadi rasio return on equity ini gimana sih cara ngitungnya? Yaitu rumusnya laba bersih dibagi dengan total ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan. Dari rumus tersebut kita bisa lihat bahwa yang disoroti di sini adalah laba bersih. Nah, ada informasi terkait dengan laba bersih ini di kuartal kedua per 30 Juni 2022 dari PT KLBF. Di sini kita bisa menggunakan nih lagi-lagi aplikasi RTI Business yang bisa memberikan kita informasi-informasi keuangan terkait suatu perusahaan ya. Yang bisa tertampil di sini, teman-teman bisa langsung ke menu finansial. Di situ teman-teman bisa melihat ada informasi terkait dengan revenue growth dan net income growth. Di revenue growth di situ ada rentang 5 tahun ya, dua-duanya baik revenue maupun net income ini, net income growth itu ada rentang 5 tahun. Kita bisa melihat pergerakan ya, pertumbuhan dari laba bersih perusahaan dan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan. Jika kita lihat, kita membandingkan kuartal 2 tahun 2022 dengan kuartal 2 2021, kita bisa lihat PT KLBF ini dari revenue growth-nya dari 2021 di kuartal kedua ini ke 2022 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 6%, yang dimana itu juga menandakan suatu hal yang baik. Lalu dari segi net income growth atau pertumbuhan dan laba bersihnya di tahun 2021 ke 2022 kuartal 2 juga mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 2%, itu dari 7,91% ke 9,33%, yang dimana itu juga menandakan hal baik. Nah, berapa sih nilai ROE ya dari PT KLBF ini per kuartal kedua tahun 2022? Di sini teman-teman bisa melihat data dari RTI. Saya mengambil lagi-lagi data dari RTI, yaitu nilai ROE yang tertampil adalah yang telah di-annualize atau yang telah disetahunkan. Kurang lebih nilai ROE PT KLBF ini adalah 17,8%. Gimana interpretasinya? Yaitu PT KLBF ini mampu menghasilkan laba sebesar 17,18% dari ekuitas yang dimiliki. Yang mana semakin besar nilai ROE, persentase nilai ROE suatu perusahaan, maka itu semakin baik. Itu menandakan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan ya ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu return on assets.
Ya, di rasio yang kedua ini yaitu return on asset adalah rumusnya laba bersih dibagi total assets. Jadi sebenarnya mirip-mirip dengan return on equity, hanya yang membedakan bagian penyebutnya. Deskripsinya pun atau interpretasinya pun mirip. Jadi dari return on asset ini kita bisa melihat gitu ya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aset yang mereka miliki. Jadi sejauh mana nih perusahaan mampu memaksimalkan aset yang mereka miliki untuk memperoleh laba. Nah, nilai ROA dari PT KLBF ini adalah sebesar 12,96%. Yang mana interpretasinya PT KLBF mampu menghasilkan laba bersih sebesar 12,96% dari total aset yang mereka miliki. Yang mana sama seperti ROE, semakin tinggi nilai ROA, persentase nilai ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin baik, menandakan perusahaan mampu memaksimalkan aset yang mereka miliki untuk memperoleh laba. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan terkait analisa keuangan dari dua rasio ROE dan ROA. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.